Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Kita juga boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau berkati kami ada karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Mazmur 73, bait yang pertama hingga baitnya yang ke-28. Saya akan membacakan beberapa ayat di antaranya ya. Pertama, kedua, ketiga, dan juga nanti ayatnya yang ke-28. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kemudian saya membaca baitnya yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan kita hari ini adalah iman yang salah. Sadar tidak sadar, iman kita itu bisa salah. Salah karena apa? Karena tentunya memiliki pemahaman yang salah, begitu. Iman yang salah, ajaran yang salah itu akan menghasilkan iman yang salah. Iman yang salah akan memberikan pada kita cara kehidupan yang juga salah. Tapi kalau ajarannya itu benar, imannya bisa benar dan perbuatannya juga bisa benar. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur, khususnya di bab yang 73 ini ya, ini kita menemukan ada banyak bagian kesalahpahaman. Misalnya ya, si Asaf ini ya, si Asaf adalah pengamat di dalam pelayanan begitu. Dia mengamat-amati ya di dalam kehidupan ini, kok berbeda antara yang dia imani dengan kenyataan di dalam hidup. Misalnya, dia memiliki pemahaman iman seperti ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi logikanya si Asaf, dia memiliki pemahaman kalau orang yang baik begitu ya, orang yang tulus hati, bersih hatinya, dia bisa mengalami kebaikan Tuhan, begitu. Jadi kalau orang yang tidak tulus, tidak bersih hatinya, atau mereka hidup di dalam ketidakbenaran, mestinya mereka tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Asaf berpikir bahwa anak-anak Tuhanlah yang akan menikmati berkat Tuhan, begitu, yang bisa mengalami kelimpahan, mengalami kesehatan, mengalami kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Nah, kenyataannya tidaklah demikian. Ternyata orang-orang fasik, orang-orang pembual, orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, mereka juga hidupnya sepertinya itu damai-damai saja, gemuk sehat badan mereka, begitu Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia berkata, aku hampir tergelincir begitu ya, karena melihat keberadaan mereka. Dia mengalami kecemburuan. Aku hidup udah kayak gini begitu ya, hidupku begini-begini. Kenapa orang ini kok malah mengalami berkat dan damai sejahtera? Ini kan sesuatu yang membingungkan dan membuat orang bisa cemburu, Bapak Ibu Saudara.
Sehingga si Asaf ya, pemazmur ini mengungkapkan isi hatinya tanpa disadari bahwa Allah kita tidak membedakan. Matahari tidak hanya diberikan kepada orang yang baik, bukan. Orang jahat pun merasakan teriknya matahari. Hujan juga tidak dipilih-pilih, panas apalagi. Saudara, Tuhan memberkati semua. Nah, cuman bagaimana sekarang itu menjadi respon kita. Ada orang diberkati, hidupnya semakin mengasihi Tuhan. Tapi ada orang yang diberkati, hidupnya jauh dari Tuhan. Dalam pemahaman saya, ciri-ciri orang yang menikmati berkat Tuhan adalah ketika hidupnya diberkati, dia semakin dekat dengan Tuhan. Nah, mungkin ini bisa menjadi koreksi di dalam hidup kita. Berkat yang hari ini kita terima, kekayaan yang kita miliki, tingginya jabatan yang kita punyai, apakah membuat kita makin dekat dengan Tuhan? Makin lebih mengutamakan Tuhan? Makin kita punya waktu dengan Tuhan? Atau justru kekayaan, jabatan, kemewahan, kekayaan yang kita punya membuat kita dengan alasan, maaf, saya sibuk, saya tidak punya waktu, maaf, saya sedang banyak kegiatan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan tidak pernah membuat kita jauh dari Tuhan. Berkat Tuhan justru membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, karena kita tahu sumber berkat itu karena Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena tulus hatinya kita, bukan karena murninya hatinya kita, tetapi semata-mata karena berkat itu datangnya dari Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Hati-hati cara pandang kita melihat berkat. Apakah hari ini berkat itu membawa kita semakin cinta Tuhan? Apakah berkat ini hari ini membawa kita semakin mengasihi Tuhan? Ada banyak orang saya lihat ya, hidupnya semakin diberkati, semakin sibuk dia. Bukan sibuk untuk Tuhan, tapi sibuk untuk dirinya sendiri. Seolah-olah pencapaian yang dia capai, keberhasilan yang dia miliki adalah jerilelah mereka. Ingat, dalam satu balikan tangan, semuanya bisa berubah. Tidak sedikit kita melihat ada banyak perubahan bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Tuhan bisa mengembalikan telapak tangannya dalam waktu yang sekejap. Saat ini mungkin kita bisa di atas, tapi satu hari kita bisa ada di bawah. Karena apa? Bukan semakin kita dekat dengan Tuhan, tapi justru menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang Tuhan izinkan semuanya terjadi di dalam hidup kita, untuk kita menyadari apakah kita lebih melihat kepada berkat-Nya atau kita mau bergantung kepada Tuhan-Nya. Ada banyak orang lebih mengutamakan penerimaan berkat dibanding pada penerimaan dia akan Tuhan. Saudara, mari ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Asaf melihat hal itu, dia mulai cemburu, ya, dia hampir terpeleset karena melihat kemakmuran orang-orang yang di luar sana. Kadang memang menggoda kita. Sepertinya hidup mereka baik-baik saja. Mereka nggak melayani, mereka mungkin tidak ke gereja. Ya, mungkin kadang mereka juga menipu-nipu orang. Kok sepertinya saudara, hidup mereka lebih baik? Saya katakan tidak. Kita hampir tergelincir, tapi mereka Tuhan izinkan ada di tempat yang licin. Sehingga ketika mereka tergelincir, mereka akan merasakan banyak hal di dalam hidup mereka. Dan kalau itu pun tidak membawa mereka pada pertobatan, maka kebinasaanlah yang akan mereka alami. Mari Bapak Ibu Saudara kita sadari hal ini. Apa yang dipilih akhirnya oleh si pemazmur? Dia sadar bahwa berkat yang dia terima bukanlah segalanya, tetapi relasinya dengan Tuhanlah yang lebih utama. Sehingga kalau kita memperhatikan dari Mazmur 73 baitnya yang ke-28, dia berkata, "Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Pada akhirnya pengakuan pemazmur adalah, aku tetap mau dekat pada Allah. Sekalipun aku nggak diberkati, sekalipun hidupku tidak baik daripada mereka, aku akan tetap dekat dengan Allah. Saudara, ini menjadi sebuah tantangan dalam hidup kita. Apa sih yang menjadi motivasi kita dekat dengan Tuhan? Ingin diberkatikah? Kalau itu menjadi motivasi kita, berarti kita salah memahami iman kita di dalam Tuhan. Kita sudah diberkati, saudara, lebih dahulu oleh Tuhan. Jadi kita dekat dengan Allah bukan supaya diberkati, tetapi karena Allah sudah memberkati hidup kita. Itulah sebagai ucapan syukur kita kepada Allah.
Sehingga jangan salah kita memahami. Jadi pemazmur dengan tepat dia berkata, aku suka dekat pada Allah. Pada akhirnya kedekatan dia dengan Allah lah yang menolong dia bisa memahami, melihat bukan masalah berkat yang kita terima, tapi bagaimana saya memiliki relasi dengan dia. Aku mau menaruh hidupku ya, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Pemazmur menyadari Allah lah yang menjadi tempat perlindungan. Ketika banyak orang menaruh harapannya, menaruh kehidupannya pada harta, jabatan. Tapi kita anak-anak Tuhan menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Bayangkan kalau menaruh harapan hanya kepada jabatan, kepada kekayaan, kepada kepemilikan. Ketika kita tidak memiliki semuanya itu, kepada siapa kita akan menaruhnya? Sekalipun kita punya, jangan bersandar atau menaruh harapan kepada hal-hal yang demikian. Tetapi mari kita menaruh harapan kita, perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Allah, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan memberkati kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena tulus hati kita atau murninya hati kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita nggak perlu tulus hati atau murni hati. Tetap kita harus memiliki hal itu sebagai respon kita akan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi bukan karena itu Tuhan memberkati kita. Kita harus ingat. Sehingga nggak perlu kita membanding-bandingkan. Kurang apa sih aku? Aku sudah melayani. Aku sudah terlibat dalam kegiatan gereja. Aku sudah memberi yang terbaik. Oh Bapak Ibu Saudara, itu bukan ukuran Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan memberkati kita karena Dia tahu kita membutuhkannya. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi sebagai respon yang sudah Tuhan berikan akan berkat-berkat dalam hidup kita. Mari kita mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Kerjakan dengan tulus hati. Berikan yang terbaik, apa yang Tuhan mau di dalam diri kita. Jangan pernah cemburu akan rezeki orang lain. Rezeki sudah ada yang atur. Mari kita dekati yang mengatur. Rezeki sudah ditakar, nggak mungkin akan tertukar. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Dan kiranya setiap kita semakin dekat dengan Tuhan dan menaruh harapan perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami. Seringkali kami memiliki pemahaman yang salah akan Engkau. Kami berpikir bahwa hidup kamilah yang menentukan berkat. Tapi hari ini kami diingatkan, Engkaulah yang menentukan berkat di dalam hidup kami. Sebagai orang-orang yang sudah diberkati, kiranya setiap kami juga makin dekat dengan Engkau, makin mengutamakan Engkau. Jika ada di antara kami ketika kami diberkati, kami jauh. Kami tidak lagi peduli, kami tidak lagi mengerti akan kehendak Tuhan, menyibukkan diri dengan kesibukan duniawi. Tolong kami Tuhan, dan kami rindu Engkau menguatkan, meneguhkan iman kami. Tolong kami memiliki hubungan pribadi yang lebih dekat lagi dengan Engkau. Satu langkah lagi kami dekat dengan Engkau. Tuhan, tolong kami. Ini doa seru kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.